PD Perjuangan hari ini menggelar rapat kerja nasional Rakernas ketiga PD Perjuangan. Presiden Joko Widodo hadir langsung dalam forum konsolidasi partai berlambang banteng itu. Presiden Joko Widodo hadir di sekolah Partai PDIP kawasan Lenteng Agung Jakarta Selatan, tempat digelarnya Rakernas ketiga PDIP sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Jokowi disambut langsung oleh bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Joko Widodo hadir di Rakernas ini sebagai salah satu kader PDIP dan memberikan pidato politik di pembukaan rapat kerja nasional 3 PDI Perjuangan. Selain Jokowi, Rakernas kali ini juga dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, serta sejumlah elit PDIP dari tingkat pusat hingga daerah. Rakernas ketiga PDI Perjuangan Jakarta Selatan mulai hari ini hingga 8 Juni mendatang. Selain mengangkat tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, Rakernas PDIP kali ini juga membahas strategi menghadapi pemilu 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan bangga dan terima kasihnya kepada Presiden Jokowi yang sudah hadir di Rakernas ketiga PDIP. Menurut Megawati, Rakernas PDIP sudah biasa digelar, namun Rakernas kali ini penting karena PDIP sedang bekerja untuk mengkonsolidasikan partai dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kali ini Rakernas ini juga jadi sangat penting karena kami sedang bekerja di dalam rangka konsolidasi partai dari paling tinggi, jajaran paling tinggi sampai ke anak ranting untuk nanti mulai memproses hal-hal untuk pemilu. Sementara itu, Presiden Jokowi saat ditanya soal pemimpin Indonesia ke depan menyatakan harus punya nyali dan keberanian. Hal ini sekaligus menjadi wejangan Jokowi kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden PDI Perjuangan yang akan bertarung di pemilu presiden 2024 mendatang. Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan akan ada kejutan dalam Rakernas PDIP kali ini. Namun Hasto tidak menjelaskan lebih rinci soal kejutan yang dimaksud. Hasto menambahkan, selain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Rakernas nanti akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu kader PDIP. Dalam Rakernas akan ada pidato Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo yang dilakukan secara tertutup. Dan saudara, untuk mengetahui jalannya Rakernas PDI Perjuangan maksud saya, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV dan Putu Trisnanda di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Putu, seperti apa jalannya Rakernas ketiga PDIP hari ini dan apa yang memang menjadi pembahasan di hari pertama ini, Putu? Ya, selamat petang atau selamat sore Reza dan juga saudara. Tentu yang menjadi pembahasan ini berkaitan dengan strategi dan wejangan-wejangan yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan tentu saja Presiden Joko Widodo yang juga merupakan salah satu kader terbaik dari PDI Perjuangan yang berhasil menduduki posisi presiden untuk 2 periode. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan setelah kemudian membuka dan menyampaikan pidato politik, baik itu Megawati Soekarno
Soekarno Putri ataupun juga Joko Widodo ini membagikan apa yang sudah disampaikan atau bentuk konsolidasi yang sudah disampaikan ke kader-kader PDI Perjuangan yang mengikuti rapat kerja nasional ketiga pada sore hari ini. Tadi poin pertama ini berkaitan dengan penanganan kemiskinan, kemudian juga bagaimana menangani anak-anak terlantar yang seharusnya memang menjadi tanggung jawab negara untuk mengolah, mengawasi dan juga memberikan fasilitas-fasilitas. Ini menjadi tanggung jawab negara seperti tema yang diangkat oleh PDI Perjuangan pada Rakernas ketiga kali ini. Tetapi juga yang menjadi penting berdasarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo adalah terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Berkaitan soal kemiskinan, tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini angka kemiskinan ekstrim ini ada di angka 1,5%. Sementara targetnya, kalau kita lihat bagaimana target yang disepakati oleh negara-negara yang bersatu ataupun ada di bawah naungan PBB, targetnya di 2030 kemiskinan ekstrim ini bisa dihilangkan. Tetapi Indonesia memasang target tinggi khususnya di kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bahkan ingin menurunkan angkanya dari 1,5% menjadi 0%, artinya menghilangkan kemiskinan ekstrim. Caranya apa? Membuka lapangan kerja, kemudian juga mendengarkan aspirasi dan membuka seluas-luasnya potensi dari sumber daya manusianya sendiri, yakni warga negara Indonesia. Selain itu juga hilirisasi, keberlanjutan program-program, tentu ini jadi salah satu poin yang diharapkan Joko Widodo bisa dilanjutkan oleh Presiden selanjutnya. Tadi dalam Rakernas juga hadir bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo, sempat menyampaikan pidato politik juga, tetapi lebih detailnya lagi apa pesan ataupun wejangan yang disampaikan oleh Ganjar nanti akan disampaikan pada konferensi pers sesaat lagi. Yang kemudian juga menarik adalah justru interaksi antara Megawati dan juga Presiden Joko Widodo. Kemarin sempat muncul spekulasi bahwa keduanya berbeda pendapat, bahwa ada intervensi yang dilakukan. Tetapi tadi disampaikan secara tegas oleh Megawati Soekarno Putri bagaimana kemudian kehadiran Presiden Joko Widodo ini menjadi satu kebanggaan karena undangan dari Megawati Soekarno Putri ini dijawab dengan kehadiran Jokowi. Selain itu tadi juga disampaikan Mega mengklaim, menyatakan, memastikan bahwa Joko Widodo, Megawati dan PDI Perjuangan tentu saja ini satu visi untuk kemudian membawa Indonesia ke posisi yang lebih baik, entah itu dari kestabilan ekonomi ataupun di hal-hal strategis lainnya. Lebih lengkapnya lagi apa yang kemudian disampaikan oleh Megawati kepada Presiden Joko Widodo, berikut pernyataan yang tadi sempat disampaikan dalam konferensi pers. Makanya kan ngapain saya neken presiden? Loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah, kalau ditanya, lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu. Loh iyalah. Tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah di apa itu? Di MPR di apa namanya? Dijadikan, dilantik itu. Ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana. Dia Pak Jokowi nanti ngamuk sama saya. Ini aja lihat nih pasukannya aja kayak gini tuh. Nah, selain tadi yang sudah disampaikan, tidak ada upaya untuk menekan Presiden Joko Widodo atau melakukan intervensi. Ada beberapa agenda lain yang akan juga digelar pada hari pertama atau pada pembukaan kali ini. Tadi sudah dibuka oleh elit partai dari PDI Perjuangan, kemudian dihadiri Presiden Joko Widodo, ada Ganjar Pranowo juga. Nanti setelah ini akan ada persidangan pertama yang agendanya adalah membahas strategi pemenangan untuk di pemilu 2024. Fokus PDI Perjuangan bukan hanya soal pemilihan presiden dan wakil presiden saja, tetapi juga pemilihan legislatif. Jadi nanti berapa target kursi yang akan dipasang, daerah mana yang nantinya akan meraup kantung-kantung suara, mana yang jadi concern, ini juga nanti akan dibahas, dipimpin oleh Bambang Wuryanto sebagai Ketua Bapilu dari PDI Perjuangan. Kita nantikan apakah nanti Gibran Rakabuming Raka juga akan menyampaikan hal-hal strategis terkait penanganan kemiskinan dan juga anak terlantar. Agendanya akan dimulai nanti sore sampai dengan malam hari pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Reza. Baik, terima kasih. Ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Rakernas 3 PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Putu.